Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kapanpun kalian berada. Perkenalkan nama saya Farel Arnawai, NIM saya 2405181064. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai, bisa dibilang tugas akhir atau tugas eh, sebelum UAS lah, yaitu untuk mata kuliah agama linear. Jadi tugasnya itu adalah menjelaskan mengenai soal yang diberikan, ada berapa tuh banyak, lumayan lah, 8 nggak salah. Yaitu tugas penjelasan masing-masing satu contoh dari kombinasi linear, bebas linear, sama basis. Jadi langsung saja kita kerjakan. Itu saya jelaskan. Oke, yang pertama kita diberi eh, himpunan vektor. Jadi kita harus, ini soal kombinasi linear, diketahui himpunan vektor A 101 sama 020. Periksa apakah vektor U 010 merupakan kombinasi linear dari A. Jadi kita di sini akan membuktikan apakah U ini hasil dari kombinasi linear dari A ini, himpunan A. Ya, di sini saya ada, jadi saya ubah dalam bentuk matriks dulu, 01, 020. Nah, lalu kita lakukan operasi, yaitu baris ketiga. Baris ketiga ini dikurang sama baris ke satu. Jadi hasilnya seperti berikut, 0. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan kalau misalnya ini adalah kombinasi linear karena di bawahnya sudah 0, 0, 0. Tidak perlu dilanjutkan lagi sebenarnya, cuman karena untuk apa namanya, untuk memperjelas lah. Ini kita harus mengubah menjadi identitas sebenarnya, identitas. Jika dilanjutkan maka akan menjadi seperti berikut. Kita mengubahnya dengan cara setengah baris kedua dikali setengah. Jadi 2 jadi 1 dan satunya jadi setengah. Nah, di sini kita sudah membentuk matriks identitas. Tapi sebenarnya dari sini kita sudah tahu kalau misalnya dia itu matriks, dia itu kombinasi linear, gitu. Jadi di sini sudah jelas kalau misalnya vektor A ini adalah kombinasi linear. Itu masuk kombinasi linear. Oke, lanjut ke soal berikutnya mengenai bebas linear. Jadi kita diberi himpunan vektor Q 10 min 2, 11 min 2, dan min 2 3 4. Dan bebas linear. Jadi kita di sini akan membuktikan apakah vektor Q ini itu bebas linear, benar atau salah. Jadi langsung saja kita lakuin. Nah, di sini untuk mencari bebas linear, kita bisa menambahkan 0 di kanan dari matriksnya. Seperti ini. Lalu kita melakukan operasi bilangan OBE, yaitu baris ketiga, ditambah 2 kali bersatu. Nah, kalau bisa dilihat dari sini, baris ketiga ini kayak dia adalah 2 kali hasil dari baris ke satu. Seperti ini. Terus kalau ini adalah 2 kali baris ke satu. Nah, jika dilanjutkan, maka dia akan jadi seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada 0, 0, 0, 0. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa membuktikan sebenarnya kalau misalnya ini dia bebas linear atau enggak. Jawabannya tidak bebas linear. Bisa dibilang banyaklah K-nya itu dia bisa banyak solusi, bisa memiliki banyak solusi karena di sini 0. Jadi K1-nya itu bisa dari sini, bisa K2 dari sini, tapi K3-nya kita bisa bebas. Kita ambil sesuatu dari mana. Nah, dia itu bisa dibuktikan juga dengan cara determinan. Nah, sini saya ambil dari determinan yang 1, 4. Bentar. Oke, jadi saya ambil dari yang sebelah sini, baru sini, baru sini. Itu seperti ini. Jadi saya ambil dari sini, ambil yang ini, sama ini. Untuk mengecek determinannya. Nah, jadi bisa dilanjutkan, maka seperti ini. Jadi 10 kali 10, 1 kali 6, tambah min 2 kali min 2. Dan hasilnya ada 0. Jika dia ada determinan 0, maka dia tidak bebas linear. Dan jika selain 2, maka dia adalah bebas linear. Selanjutnya kita akan membahas basis. Di sini ada soal tunjukkan bahwa P 10 min 1, 110, 131 adalah basis dari R3. Jadi syarat untuk suatu vektor menjadi basis itu adalah dia membangun dan bebas linear. Nah, di sini kita tinggal melakukan operasi OBE, baris 3 ditambah baris 1, kita akan mengubah ini menjadi 0, maka saya akan berikut 1 ditambah min 1, 0, 1 ditambah 0, 1, dan 1 tambah 1, 2. Nah, sekali lagi kita melakukan operasi baris 3 dikurang baris 2, nah, bisa dapatkan seperti berikut, 1 kurang 1, 0, dan 2,
Dan 2 dikurang 3 itu min 1. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan eh, yang namanya pivot. Di sini pivot pertamanya menjadi X, pivot keduanya jadi Y, dan pivot ketiganya itu min 1, yang bisa diubah menjadi 1 juga nantinya. Nah, yang nanti dia kalau misalnya kita lanjutkan OBE-nya, maka dia akan bisa masukkan satu satu. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya dia di sini itu membangun karena dia memiliki 3 pivot, X, Y, sama Z. Jadi P ini adalah dia membangun, faktor yang membangun. Dan dari sini kita juga bisa tahu kalau misalnya dia bebas linear. Karena dia 111 bukan, di sininya bukan 000, tapi menjadi matriks identitas. Kita bisa buktikan dengan determinan juga seperti tadi, apakah dia bebas linear. Dan jika diapakan, maka dia akan menjadi menghasilkan bebas linear. Sebelah sini untuk dites. Untuk dua tiga determinan. Dan jika dihasilkan, maka akan menjadi seperti min 1. Yang dimana dia bukan 0, berarti dia bebas linear. Itulah dia mengapa berarti vektor P adalah basis dari R3 atau dimensi ketiga. Yap, jawabannya ya. Jadi terima kasih, itu adalah penjelasan mengenai soal vektor, kombinasi linear, basis, sama bebas linear. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.